A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita telah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah 2022, dan kita sudah memasuki Ramadan ke-17. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Syaum Ramadan kita kali ini dapat memperoleh kesempurnaan dan akan memperoleh rahmat di malam Lailatul Qadar dan mencapai kemenangan, memperoleh manusia yang paripurna di hari Idul Fitri. Mudah-mudahan insyaallah kita semua sehat-sehat dan menjalankan ibadah puasa hingga pada hari mencapai kemenangan. Saya akan sengaja mengutip sebuah ungkapan yang akan saya ketengahkan dalam wejangan saya kali ini kepada pemirsa di mana saja, pemirsa pelaksanaan ibadah puasa di mana saja berada, lebih terkhusus saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat di Provinsi Maluku Utara, bahwa kehidupan ini ada tujuan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kita, sering kita mendengar ada orang mengeluh, sangat pesimis. Kadang ia berkata, hidupku sudah tidak berarti lagi. Lain waktu, kita mendengar pula ucapan yang bermakna pula sebaliknya, sangat optimis. Rasa-rasanya sayalah orang paling bahagia di dunia ini. Dua ungkapan harian ini menunjukkan bahwa betapapun menariknya hidup ini, toh bisa membuat orang sengsara dan bisa juga membuat orang bahagia. Al-Quran pun tak kalah serius beritanya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu sekalian secara sia-sia? Quran surat Al-Furqan 23:115. Nada yang sangat tandas dari Al-Quran ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi dan penciptaan itu, tegasnya ada akibat lanjut, dan kehidupan ini menegaskan ini juga sekaligus menjadi jawaban atas keluhan manusia terkait dengan rasa pesimis di atas, seolah-olah manusia hidup tanpa tujuan sama sekali. Padahal ini adalah sebuah kekeliruan. Seolah Allah menciptakan manusia untuk hal yang sia-sia belaka. Sungguh ironis jika seseorang tidak bersyukur dengan adanya kehidupannya. Harus diakui bahwa
tidak sedikit kelompok dan kalangan para pemikir, sebagaimana diakui Chuck Noor tahun 1992, berpandangan bahwa hidup ini tidak bermakna dan tidak pula bertujuan, bahkan dengan mengambil pengalaman keseluruhan umat manusia di masa lalu sebagai pangkal penalaran. Kaum pesimis berpendapat bahwa hidup ini sebenarnya tidak saja tanpa makna dan tujuan, melainkan juga penuh dengan kesengsaraan. Bagi mereka, mati sebenarnya adalah lebih baik daripada hidup. Karena itu, kata Chuck Noor mengutip para pemikir pesimis ini, mereka menilai seandainya bisa memilih, mereka lebih suka memilih untuk tidak pernah hidup di dunia ini. Sangat konyol kan? Dan mereka puas dengan damainya, ketiadaannya yang serba berkecukupan. The Prince of the Al-Suf Kain Nobi. Benarkah manusia hidup tanpa tujuan? Bagi kaum materialistik, melihat bahwa tujuan hidup manusia adalah menikmati kehidupan material sebanyak-banyaknya. Dengan memperoleh materi, manusia dapat meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. Tetapi bagi kaum spiritualistik, melihat bahwa tujuan hidup manusia adalah pemenuhan kehidupan rohani sejauh-jauhnya dan seindah-indahnya. Dengan memperoleh ketenangan rohani, manusia dapat meraih kebahagiaan dalam kehidupannya. Bagi orang yang beragama, bersiapkan diri, prinsipnya adalah akhirat dapat, dunia terbawa. Ada juga pepatah mengatakan bahwa jika engkau mengejar akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Tetapi jika engkau mencari dunia, akhirat tidak akan mengejarmu. Begitulah kata-kata bijak. Olehnya, saya melihat kaum agamawan berpendapat bahwa tujuan diciptakan manusia bukan untuk kebahagiaan. Karena Allah tidak membutuhkan manusia yang mau berpikir atas beriman. Allah tidak peduli. Allah tidak pernah merasa dikayakan kalau manusia beriman, dan tidak merasa dimiskinkan kalau manusia kafir. Pokoknya Allah tidak merasa diuntungkan atau dirugikan oleh pilihan hidup manusia. Semua pilihan itu sepenuhnya untuk kebaikan maupun keburukan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Allah membebaskan manusia untuk memilih jalan kehidupan sendiri-sendiri. Konsekuensinya adalah manusia harus bertanggung jawab atas semua akibat pilihannya itu. Baik atau buruk, dia bebas memilih jalan yang benar atau mencari jalan yang salah. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Quran surat Al-Insan ayat 3. Jalan lurus adalah jalan Tuhan dan jalan kufur adalah jalan setan.
Kedua jalan ini memiliki konsekuensi yang berbeda sesuai dengan tujuan hidup yang dibangun oleh manusia. Jika manusia ingin hidup bahagia di dunia, dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan rohani maupun kebutuhan